Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa Prodi Profesi Keperawatan Unikal. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki yang dikenal dengan pemeriksaan fisik head to toe. Baik, sebelumnya sebelum kita lakukan pemeriksaan kepada pasien, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, kita siapkan ada stetoskop ya, ada stetoskop. Ya, kemudian ada sphygmomanometer atau tensi yang kita bisa kenal di rumah sakit. Kemudian ini ada reflex hammer ya. Kemudian ada penleg ya. Penleg. Kemudian ini ada di bak instrumen ya, isinya ada kasa. Kemudian ada tong spatel ya. Kemudian kita siapkan juga handscoon non steril ya, kemudian hand wrap untuk cuci tangan. Assalamualaikum ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Oh iya, Bapak Sumati ya. Oke, saya lihat dulu ya, Pak ya, gelangnya ya, Pak ya. Pak Sumati, nomor rekam miliknya 925725, alamatnya Kergon Pekalongan ya, Pak ya. Oke ya, baik Bapak. Perkenalkan, nama saya Perawat Honi, perawat dinas siang ya di rumah sakit ini. Pada kesempatan kali ini saya kesini akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai dengan kaki. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sekiranya ada permasalahan apa yang nanti kita temukan sehingga bisa ditegakkan diagnosa keperawatannya, Bapak. Sebelumnya apakah Bapak setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Oke, baik, setuju ya, Pak ya. Baik, akan saya lakukan segera ya, Pak ya. Oke. Oke, Bapak mohon maaf, saya mulai pemeriksaannya mulai dari kepala dulu ya, Bapak ya. Mohon maaf, bisa duduk atau berbaring saja? Oke, berbaring saja ya. Oke, mohon maaf ya, Pak ya, saya periksa dulu bagian kepalanya ya. Oke, baik. Oke, tidak ada lesi ya, Bapak ya. Ya, jadi dalam pemeriksaan fisik daerah kepala kita perhatikan ada lesi atau tidak, lecet di kulit kepala atau tidak. Kemudian kita turun ke bagian mata dengan cara kita menarik kelopak mata ke bawah. Kita lihat kira-kira di konjungtivanya itu anemis atau tidak. Kemudian kita lihat di skleranya apakah ada ikterik atau tidak. Kemudian kita ambil penleg ya, kita lakukan pemeriksaan pupil kira-kira mengecil atau tidak. Kalau mengecil berarti normal gitu ya. Oke, sesudah pemeriksaan mata kita pindah ke daerah telinga ya. Kita lihat daerah telinga kira-kira banyak serumen atau tidak ya. Kemudian kanan dan kiri juga sama, kita lihat apakah ada serumen atau tidak. Kemudian kita pindah ke hidung ya. Kita lihat kira-kira ada polip atau tidak di hidung, kemudian ada perdarahan atau tidak. Kemudian kita pindah ke daerah mulut. Kita bisa pakai alat bantu berupa tong spatel untuk membuka mulutnya ya. Kita lakukan penekanan di daerah bibir ya. Ya, kemudian kita lihat ada stomatitis atau tidak atau sariawan. Kemudian kita lihat amandelnya kira-kira membengkak atau tidak ya. Kemudian struktur giginya kira-kira ada yang karies atau berlubang atau tidak. Baik, sesudah itu kita turun pemeriksaannya ke daerah leher
Dalam pemeriksaan daerah leher kita lakukan pemeriksaan dengan cara palpasi, di mana kita ingin mengetahui kira-kira ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, ya. Dan kita caranya dengan menekan-nekan di daerah bawah rahang, kemudian turun sampai ke di samping kanan kerongkongan. Kita lihat ada pembesaran dari kelenjar tiroid atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi di daerah klavikula, ya. Kira-kira ada retakan tulang atau tidak, ya. Oke, baik. Sesudah itu kita turun lagi pemeriksaan fisiknya ke daerah dada. Dalam pemeriksaan dada itu kita pertama harus mengetahui tata urutannya. Di dalam pemeriksaan dada kita berprinsip IPPA. IPPA itu kita harus lihat dulu, kita buka dulu baju pasien. Mohon maaf nggih Pak nggih. Nggih. Ya, bagi kita perhatikan, kita inspeksi kira-kira ada retraksi dadanya bagaimana, naik turunnya diafragma pernapasnya bagaimana, ada jejas atau tidak. Itu sesudah itu kita lakukan palpasi di seluruh area dinding dada, di arah kosta, kira-kira ada pembengkakan massa atau tidak, ya. Kemudian kita lakukan perkusi, ya, untuk mengetahui suara paru, ya. Kita perkusi di seluruh lapangan paru baik kanan maupun kiri. Nah, kemudian yang terakhir kita lakukan palpasi, kita lakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi di seluruh area region paru, ya, kanan dan kiri. Ya, kita dengarkan suara paru, suara jantung antara kanan dan kiri apakah normal atau tidak. Ya. Sesudah kita melakukan pemeriksaan pada daerah dada, kita berpindah langsung ke daerah perut. Kita turun ke daerah perut. Dalam pemeriksaan perut atau abdomen itu tekniknya adalah, tata urutannya adalah IAP, ya. IAP itu adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, baru terakhir adalah perkusi, ya. Kita mulai dengan cara inspeksi. Kita buka baju dulu, pasien dulu, kemudian kita lihat inspeksi ke seluruh bagian dari abdomen. Kita lihat ada jejas atau ada lecet atau pembengkakan atau tidak. Kemudian kita lakukan auskultasi, ya. Kita lakukan auskultasi, yang kita dengarkan adalah bunyi usus, ya. Kita bunyi usus, kira-kira bunyi ususnya itu cepat atau lambat, di mana normal bunyi usus itu adalah 5-30 kali per menit, ya. Selanjutnya adalah langkah selanjutnya sesudah auskultasi itu adalah palpasi. Kita lakukan penekanan di seluruh area abdomen, ya, mulai dari epigastrium, ya, kemudian di samping kanan samping kirinya, ya, kita lakukan tekanan di daerah bawah kanan bawah, kemudian hipogastrium, ya. Kita kemudian kita respon pripun Pak niki sakit mboten niki. Kita lakukan respon pasien apakah merasa nyeri atau tidak, ya. Kemudian sudah kita lakukan penekan, baru kita perkusi di seluruh area abdomen, kira-kira ada kembung atau tidak, dimana suaranya adalah timpani. Oke, baik. Sesudah kita melakukan pemeriksaan perut atau abdomen, kita bergeser ke ekstremitas atas, yaitu lengan kanan maupun kiri. Kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah dalam pemeriksaan ekstremitas atas itu adalah kita lakukan pemeriksaan kekuatan ototnya. Kita suruh pasien untuk angkat tangannya. Pak nyuwun sewu diangkat tangannya nggih. Nah, pokoknya pasien sampai, kalau pasien ini bisa mengangkat setinggi dengan tangan yang sudah kita batasi, maka secara otomatis skala otot pasien ini normal, ya. Kemudian sekaligus kita lakukan pemeriksaan bagaimana sistem kerja ototnya, yaitu dengan cara kita angkat lengan pasien, kemudian lengan pasien kita suruh nekuk, ya, lengannya, kemudian kita lakukan ketukan dengan refleks hammer, ya. Kita lakukan ketukan di samping siku, kita lakukan. Nah, kalau dia bergerak atau dia otomatis bergerak, otomatis dia normal, ya. Baik, begitu juga dengan yang tangan atau ekstremitas yang bagian kiri, sama juga. Baik, sesudah kita lakukan
pemeriksaan di ekstremitas atas, kemudian kita langsung berpindah ke yang terakhir adalah pemeriksaan di kaki. Di dalam pemeriksaan kaki sama dengan halnya dengan pemeriksaan di tangan, yaitu dimana kita tetap harus mengukur skala kekuatan otot ekstremitas bawah dengan cara pasien kita suruh untuk mengangkat kakinya. Nyun sewu Bapak, diangkat nggih kakinya nggih. Nah, kita berikan batasan ketinggian oleh pemeriksa. Kalau pasiennya ini bisa mengangkat tangannya, maka mengangkat kakinya, mohon maaf, berarti skala kekuatan ototnya dia maksimal ya, berarti baik gitu ya. Kemudian sesudah kita melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada kaki, yang terakhir kita lakukan pemeriksaan pada saraf kaki. Saraf kaki itu dimana kita harus melakukan refleks, namanya ini pemeriksaan refleks Babinski ya. Kita lakukan goresan di telapak kaki ya, dengan pakai ujung dari refleks hammer ini bisa, atau pakai pulpen juga bisa ya. Nah, kalau ada gerakan seperti ini berarti dia normal ya. Begitu juga dengan yang kiri, kita sama ya, kita di pinggir kemudian arah ke sana, arah ke kiri begitu. Kalau ada gerakan maka saraf di kakinya dia normal ya. Oke Bapak, gimana perasaannya sesudah kita periksa pada siang hari ini? Baik ya, oke baik Bapak. Ini saya sudah selesai melakukan pemeriksaannya. Nanti kalau Bapak ingin butuh sesuatu tinggal pencet bel, oke, saya ada di nurse station. Kalau butuh bantuan awal tinggal pencet bel ya, oke. Saya mohon maaf apabila dalam pemeriksaan tadi ada yang kurang berkenan, saya minta maaf Bapak ya. Saya pamit dulu, terima kasih, assalamualaikum Bapak gitu. Ya, begitulah adik-adik mahasiswa, praktek siang hari ini, pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai kaki. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.